Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 112, sebagaimana termaktub di sana, Gusti Allah sampun ngendika dzuribat alaihimudillah, akan ditimpa atas engkau manusia dillah, kehinaan, akan senantiasa ditimpakan kehinaan atas manusia ainama thuqifu, di mana saja kalian berada. Ternyata dimanapun Bapak Ibu kita berada, Allah akan memberikan kehinaan, kesengsaraan, keterpurukan. Di mana saja kita berada, hanya dikecualikan satu golongan, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Pengecualianipun namung satu golongan, tapi golongan ini berada di mana-mana, mulai dari pusat sampai ke tataran yang paling bawah, mulai konglomerat ngantos para fuqara wal masakin, semuanya ada. Siapa yang dikecualikan hanyalah golongan yang berada di mana-mana tersebut. Mereka senantiasa menjalin komunikasi, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan hablum minallah, menjaga tali hubungan yang baik. Artinya ittaqillah, tali hubungan kepada Allah tidak ada lain. Kalau ini dilaksanakan oleh manusia, maka manusianya disebut muttaqin, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang ada di rukun iman, baik yang ada di rukun Islam, kita tindakaken kanthi sak sae-saenipun. Segolongan umat yang berada di mana-mana, samping kiri, samping kanan, apapun jabatan kita, berapapun nikmat dan rezeki yang Allah berikan, apapun sebutan kita, asalkan syaratnya hablum minallah wa hablum minan nas, penjagaan yang baik. Karena manakala satu hal menika dipun lupaaken, dipun entengaken Allah, karena memang sampun kebal, sampun boten waget dipun elingaken malih, mila waba'u bi ghadabim minallah wa dzuribat alaihimul maskanah. Mereka akan senantiasa dipun paringi kehinaan, bahkan kesengsaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Mutakin Catur Baca, yang utama marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Waktu udah pukul 8, sambil menantikan peserta yang lain, kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Ila hadratin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menggunakan kebaya, tapi tidak mengikat. Kita hanya menghimbau kepada kita semua, selamat Hari Kartini walaupun sudah lewat. Semoga kita menjadi ibu-ibu atau uti-uti, oma-oma yang selalu tangguh dan sehat ke depannya. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini tausiah akan dibawakan oleh Ibu Hajah Masfufah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh majelis taklim al-muttaqin catur panca. Leres? Enggak. Hah? Catur panca Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Enggak bisa ya Bu? Oh, enggak bisa. Tak pegangnya. Pakainya pegang aja. Tadi kok Ibu nyari ibunya tadi. Yang pertama dan utama tentunya, marilah pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat,
nikmat, hidayah, inayah, serta mauunahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada penghujung bulan April dan awal bulan Dzulqa'dah, kita bersama-sama dipertemukan dalam satu majelis taklim yang insya Allah barokah, insya Allah manfaat, dan insya Allah akan berguna bagi kehidupan kita minad dunya hattal akhirah. Yang kedua, salawat dan salam dengan wasilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tetap atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saatnya nanti mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya yang akan berkenan mendapatkan syafaatnya, utamanya besok di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkenankanlah saya masfufah, walaupun bulan Syawal sampun paripurna, walaupun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, bahkan bulan Syawal juga sudah meninggalkan kita, tapi orang bilang lebih baik terlambat daripada tidak. Izinkan saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sekalian umat yang bisa kembali kepada kesucian. Setelah perjalanan 1 tahun yang lalu, banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa yang kita lakukan, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedaya sampun jungkung, kita sedaya sampun khusyuk sebulan penuh wonten ing wulan Ramadan, memenuhi panggilannya, memenuhi dawuhipun Allah wonten ing surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi alhamdulillah Ramadan yang diidam-idamkan sudah meninggalkan kita. Kepara wulan Syawal ugi sampun ninggalaken kita sedaya. Mugi-mugi saestu Gusti Allah golongaken kita minal aid wal faiz. Bahkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh pengabdian kita, ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik yang dengan sukacita kita lakukan, baik yang dengan penuh perjuangan kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya dilandasi dengan hati yang iman dan ikhlas. Sekali lagi, imanan wahtisaban. Semua yang kita lakukan landasannya tidak ada lain, bukan rikuh, bukan malu, bukan ora penak nek wis tuwa kok ora iso nglakoni, tetapi semata-mata kita lakukan dengan panggilan iman dan ikhtisaban, keikhlasan yang luar biasa, dan mudah-mudahan menghasilkan satu hasil yang kita idam-idamkan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Namung ampunan Allah,
Namung pangapunten ingkang Allah jujuraken, ingkang Allah paringaken dhateng sedaya hamba-hambanipun ingkang nindakaken ibadah kanthi keimanan lan keikhlasan. Oleh karena itu kami membuka mukaddimah tadi dengan 2 ayat. Yang pertama Ali Imran ayat 112 dan yang kedua surat Al-Hujurat ayat 10. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana lebih baik terlambat daripada tidak. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama pada penghujung bulan April yang disuwun oleh panitia penyelenggara. Karena saya tidak masuk grup, jadi saya tidak membaca, Ibu. Makanya saya tidak memakai kebaya. Mohon maaf, walaupun gamis lama, tapi semangat Kartini. Walaupun mata yang sudah blawur, ibu-ibu ini sudah tidak kentara di sini, Ibu. Apalagi bapak-bapak. Kalau dekat itu masih kentara, tapi kalau dari sini sampai situ saya sama sekali tidak mengenal mana niki Bu Habib pundi, walaupun tadi udah salaman. Kemudian mana niki Bu Bakso tadi udah salaman juga, Bu Yit, tapi tidak kentara lagi, Bu. Inilah tanda-tanda indera kita salah satunya sudah dikurangi, ya. Maka doa kita mudah-mudahan walaupun dikurangi tetapi kemanfaatannya akan bisa tetap terjaga sampai titik darah penghabisan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pembuka surat Ali Imran ayat 112 mengingatkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nanti cukup walaupun kita serampang semuanya. Kartininya masuk, karena biarpun bagaimana kita mengajak, niki Pak Kartono tetap akan kalah dengan Bu Kartini. Karena Bu Kartini kursinya sampai belakang. Tapi Bapak Kartono cukup separuh saja, ini tidak penuh, Pak. Di jamaah manapun akan demikian. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian ngantos dumugi jannatul ma'wa, ngantos dumugi jannatun na'im, kita sekalian tidak berojol, tidak muspro, tidak gabuk. Seluruh amaliyah kita, ibadah kita, pengabdian kita, manakala dilandasi dengan niat hati ingkang imanan wahtisaban. Kata Allah dalam surat Al-Imran, Ali Imran ayat 112, sebagaimana termaktub di sana, Gusti Allah sampun ngendika duribat alaihimudzillah, akan ditimpa atas engkau manusia zillah, kehinaan, akan senantiasa ditimpakan kehinaan atas manusia ainama thuqifu, di mana saja kalian berada. Ternyata dimanapun Bapak Ibu kita berada, Allah akan memberikan kehinaan, kesengsaraan, keterpurukan. Di mana saja kita berada, hanya dikecualikan satu golongan, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Pengecualianipun namung satu golongan, tapi golongan ini berada di mana-mana. Mulai dari pusat sampai ke tataran yang paling bawah.
mulai konglomerat ngantos para fuqara wal masakin, semuanya ada. Siapa yang dikecualikan hanyalah golongan yang berada di mana-mana tersebut. Mereka senantiasa menjalin komunikasi, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan hablum minallah, menjaga tali hubungan yang baik. Artinya ittaqillah, tali hubungan kepada Allah tidak ada lain. Kalau ini dilaksanakan oleh manusia, maka manusianya disebut muttaqin, melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik yang ada di rukun iman, baik yang ada di rukun Islam, kita tindakaken kanthi sak sae-saenipun. Segolongan umat yang berada di mana-mana, samping kiri, samping kanan, apapun jabatan kita, berapapun nikmat dan rezeki yang Allah berikan, apapun sebutan kita, asalkan syaratnya hablum minallah wa hablum minan nas, penjagaan yang baik. Karena manakala satu hal menika dipun lupaaken, dipun entengaken, Allah, karena memang sampun kebal, sampun boten waget dipun elingaken malih, mila waba'u bi ghadabim minallah wa dzuribat alaihimul maskanah. Mereka akan senantiasa dipun paringi kehinaan, bahkan kesengsaraan. Akan diliputi kedua hal yang tidak enak. Sebab napa? Sebab mereka sekalian betul-betul ingkar dateng dawuh-dawuhipun Allah, lan ingkar dateng dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarpun Syawal sudah mungkur, izinkan kita sekalian pada penghujung April, sebab angger pun tanggal tua niku petek Bapak Ibu senyum-senyum. Minggu terakhir kemarin sudah kemot-kemot, nggih cenat-cenut, tapi jangan gundah, jangan gulana. Tanggal tua tidak akan selamanya, pasti akan berubah menjadi tanggal kita tunggu kehadirannya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Sampun kesedot semuanya, nggih. Kagem menapa kemawon, keranten urusan merampungkan bulan Ramadan menika dipun cawisi pinten kemawon, nek boten dicukupake ra bakal cukup. Nek boten dirampungi ora rampung, nggih boten Bu. Wis kebok mejane aja wae. Nek boten dicekapi boten badhe rampung. Urusan menapa ngerampungi Ramadan? Dengan apa? Dengan melaksanakan Syawalan, dengan melaksanakan Idul Fitri, dengan menyambut kemenangan dengan berbagai cara, mulai saking mudik ngantos boten mudik, sedaya betah biaya. Wong sing mandek nang omah mawon nggih biayane akeh.
Apa meneh sing gunakake pesawat, gunakake pertama, gunakake pertalite, luar biasa betahipun. Hadirin hadirat rahimakumullah, lepas saking romantika lebaran, izinkan kawula maringaken beberapa catatan-catatan penting. Mulai saking bulan Syawal, supados kita sedaya tidak akan ditimpa kehinaan, supaya kita sekalian boten pinaringan kesengsaraan wiwit tengalam donyane langkung-langkung benjang wonten ing alam akhiratipun. Menapa caranipun? Yang pertama tentunya monggo kita jalin hubungan kesainan punika. Kepada siapa? Yang pertama kepada Allah Rabbul Jalal. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan meningkatkan amal ibadah. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, monggo kita tingkataken, monggo kita lestantunaken, monggo kita lajengaken. Jangan paripurna, jangan lebar walaupun sudah melaksanakan lebaran. Drese rampung, kuliahnya rampung, ngajine rampung, tidak. Tapi justru peningkatan dalam segala aspek hablum minallah. Ini yang pertama. Maka orang tua dulu sering menggambarkan berlebaran itu dengan laku papat. Mula simbole kupat, ngaku lepat, dan melaksanakan 4 hal. Laku papat. Menapa 4 hal laku papat? Ngaku lepat. Ngaku lepat insya Allah saya saja setiap ketemu, saya tidak menunggu bulan Syawal saja Ibu. Setiap kepanggil apa meneh bertahun-tahun tidak ketemu, ngaturaken sedaya lepat nyun pangapunten. Ketika kita berpisah, nyuwun pangapura, mungkin tidak akan ketemu lagi, syukur bisa ketemu lagi, itu doa kita. Makanya kupat, ngaku lepat simbolnya. Tapi sekarang orang buat janur kesusahan, diganti dengan lontong. Lontong golek godong susah, sakniki wadahi plastik dan lain sebagainya. Tapi semuanya adalah dengan simbol, punya makna, ngaku lepat. Karena jelas-jelas di dalam surat Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang muttaqin itu salah satu cirinya, angger uang kok gagah sombong, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah mau memberikan maaf, itulah orang-orang yang dolim. Itulah orang-orang yang sombong. Karena jelas termaktub di surat Ali Imran 134, orang yang senantiasa berbuat kebajikan adalah wal afina anin nas. Ngaku lepat, ngaku salah. Karena jenggelek melek tekan meripat merem kepada Allah, kepada sesama. Kita itu sering bahkan banyak berbuat kesalahan. Kepada Allah kadang kita berdosa. Sudah mendengar ngerasake, saya kose. Sudah dengar hayya ala sholah, males. Kepada Allah demikian. Kepada sesama kados mekaten. Mungkin kepada orang tua, mungkin kepada suami, mungkin kepada tetangga, kepada anak, kepada cucu sekalipun. Karpe kiara bener baik. Maka ketupat
ini memberikan makna pengakuan kesalahan. Dan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, kata Allah, manusia itu kan tidak ada yang bersih luar biasa. Bahkan kata Nabi, setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, orang yang punya dosa, masih ada kesempatan bertobat, dia gunakan untuk bertobat. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, dia gunakan untuk memperbaiki diri. Itu adalah sebagus-bagus anak Adam. Kullu bani Adama khata'un. Tiap-tiap anak Adam pasti punya kesalahan. Kupat, udah. Ngaku lepas. Maka bermakna kita harus melaksanakan laku 4. Supaya hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama baik, antara lain laku yang pertama jelas. Lebaran itu ya lebar puasanya. Tapi bukan berarti stop sampai bulan puasa yang akan datang. Kata Nabi, barang siapa yang sanggup untuk melaksanakan puasa sunat di hari Kamis dan Senin. Senin Kamis, Allah akan melihat buku catatan amal kita. Maka aku suka ketika diperiksa, aku sedang berpuasa. Bahkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian disambung puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana puasa setahun penuh. Amin, amin. Allahumma amin. Kana kasiyamid dahri. Jangan dimaknakan lughat persis, ayo milih 6 dino. Tidak. Karena ini adalah sunnah. Lebar, tapi jangan diputus untuk bisa dilanjutkan kita berpuasa sunnah. Bagaimana kita berpuasa ketika hari Arafah, hari Tarwiyah, luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, begitu nanti bulan Mei, bahkan kita sudah mendengar para petugas-petugas haji kita sudah diberangkatkan ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan haji tahun ini akan banyak perbaikan, akan banyak peningkatan pelayanan kepada calon-calon tamunipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Allahumma amin. Ketika melihat upacara pemberangkatan, koyo-koyo kepengin banget teng mriku, ya Allah. Ketika masuk kita bagian di sana, luar biasa remenipun. Alhamdulillah. Baru bodoh loh Bu. Sampun dimulai lagi insyaallah nanti. Berapa hari lagi akan dimulai lagi untuk pemberangkatan kloter pertama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lebar. Tapi lanjutkan dengan apa yang kita bisa. Bahkan berpuasa secara maknawiyah adalah lanjutkan penguasaan nafsu amarah kita.
penguasaan nafsu yang tidak baik kita untuk bisa kita bentengi, untuk betul-betul kita tahan, ampun ngantos diumbar. Niki puasa, menahan diri. Kita lanjutkan lagu papatnya. Yang pertama, puasa. Betul-betul jangan sampai berhenti marah hanya kemarin sebulan penuh, lebare jengkelan meneh. Lebare neng-nengan meneh, lebare padudon meneh. Nggak ada artinya kita. Karena kawah condro di muka Ramadan harus bermakna meningkat Syawal. Maka lebar tapi lanjutkan. Lebarnya itu 1 hari. Sebab nopo? Haram kamu sekalian puasa. Halal atas kamu sekalian makan dan minum. Kapan? Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika takbir berkumandang, maka kita sekalian menyambut hiruk pikuk dengan sukacita. Teringat yang sudah sedo dan lain sebagainya, maka kita dihalalkan. Laku pertama, kita haram berpuasa, halal kita makan dan minum. Sebab lebaran, yang lebar itu puasanya. Ketika kita mau berpuasa lagi, Ramadan menika hanya ada di 1 bulan. Salah satunya yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam 360 hari menika namung ada di 1 bulan. Kalau kita mau lanjut puasa sunnah, maka hari Arafah, hari Tarwiyah, monggo sipun sempataken tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Mboten kober tanggal berikutnya, sing penting tasih wonten ing bulan Syawal. Maka laku yang kedua adalah luber. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu, kawula yasa mboten kathah, Pak, tapi alhamdulillah roti kacange nggih tasih. Belum kita lorot, Bu, tetap aja di meja tamu, bahkan siapapun mbok monggo kalau didahar dintekake, mungkin kastengel ibu-ibu juga masih. Nggih. Atau mungkin cucuk giginya untuk cacing dan lain sebagainya. Karena orang sekarang beda dengan orang dulu, Bu. Nggih. Orang sekarang itu Masya Allah. Nggih. Saking dene mulyanipun piyantun sak menika. Sak menika minuman berbagai macam merek. Nggih. Sing digoleki sakniki toya pethak, Pak. Rumiyin niku kepanggih ora iso tuku sirup niku, namung dikai deres, dikai sitrun sur sithik, sing penting wedange abang. Sebab napa? Sebab kita jalan kaki berkilo-kilo sampai gunung mencari leluhur saudara kita. Ketika kita disuguhi dengan lahapnya. Kalau sekarang lah naik mobil, turun mobil, mboten keringetan, Pak. Nang jero mobil ae jono AC-ne. Suguhan berbagai macam, ya Allah. Sing manis-manis wis dihindari, goleke banyu. Kadose kok pun kados ngoten sedaya lho sing kumpul teng mriki. Masya Allah, wis ora gumun karo Coca-Cola.
Wis ora gumun karo pocari. Apa meneh kok Pepsi? Sprite no. Semuanya sampun dipun hindari, betahipun toya pethak ijeh milih nek onten sing anget. Ya Allah. Nggih, duwite akeh ya iso tuku, golekane godhogan Jipang. Dendeng ragi, nggih. Paru-paru, dendeng ragi. Luar biasa, opor ayam, kentele ra karu-karuan, jare menghindari santet. Luberan laku yang kedua. Luberkan maaf, luberkan rizki. Ternyata para rawuh Allah memberikan rambut. Jangan sampai kita ngomong aku ki cepak karo Gusti Allah, nek uripe kok ijeh medit wae. Medit niku kikir, kikir niku cetil, cetil niku bakhil, pelit. Maka Allah memberikan ciri orang-orang muttaqin, ciri ahli-ahli surga mboten wonten sanes kecuali alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya jangan menunggu longgar. Sarok sekalipun, sempit sekalipun. Karena siapapun kita jarang yang mengaku kita ini agnia. Apa meneh nek ana dum-duman. Ngakune iki lak ya kurang kabeh. Jare kerja bakti melu kok mbasan dum-duman ora neh. Niku biasane angger ora ana dum-duman niku lak ngono ngakune siapa kita. Kepingine iki lho oleh dum-duman nae. Marilah kita berlomba-lomba untuk bisa bersama-sama yunfiquna fis sarra. Nggih, mudah-mudahan Allah menika ngelonggaraken rezeki kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran sebagaimana wonten ing ayat sanesipun Gusti Allah ugi mencontohkan, memberikan permisalan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dipun umpameaken tiang-tiang ingkang ikhlas ngedalaken sebagian rizkinipun untuk berderma niki meluber. Jangan meluber untuk meja makan dan meja tamu saja. Tapi pikirkan yatim piatunya, pikirkan du'afanya, pikirkan fukoroknya, pikirkan orang-orang yang butuh uluran tangan kita. Jangan menunggu sarra, jangan menunggu ketika kita longgar. Sempit sekalipun lega no. Mula kalau ibu-ibu ini sudah pinter buat amplop yang banyak. Amplop untuk bersosial, contohnya tilik wong loro, kondangan dan lain-lain. Amplop lagi untuk derma, amplop lagi tabungan akhiratnya, amplop lagi untuk rekreasi, amplop lagi untuk keseharian. Saking dene supados cekap bulan depan, bulan awal
Nggih, minggu terakhir tetap tasih angsal bagian. Tapi ketika ibu-ibu Kartini ini tidak bisa membreakdown hasil yang diterima sebulan sekali, maka akan terjadi Kartini di tengah bulan sampun menga-mengo. Arak golek bolongan nang di meneh ya. Mula njur nyanyiane gali lubang. Ayo gali lubang, tutup lubang. Niku istilahnya. Napa golek utangan nggo bayar utang. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak dosa kita berhutang, tapi alangkah senangnya, alangkah bahagianya ketika kita tidak dioyak-oyak, ditagih utang. Ibadah tentrem, rumah tangga tentrem, nek ora duwe utang. Luber laku yang kedua. Ingkang angka 3 para rawuh, monggo kedermaan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati yang ikhlas kita ulurkan, kita santuni yatim piatu, kita santuni janda-janda yang tidak punya penanggung jawab, yang hari esok belum tentu apa yang akan dimasak. Orang-orang lansia, orang jompo dan lain sebagainya ada di dalam harta kita, sebagian kecil. Oleh karena itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, luberkan maaf, luberkan harta kita. Kalau sedikit sempit ya sedikit, tidak perlu banyak, karena yang sedikit pun Allah menyiapkan pahala yang lipat ganda. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitulah kasih sayang Allah. Allah itu ghaniyun. Ya Allah. Allah itu kaya. Bahkan menjanjeni kepada kita. Ngasih sedikit aja, pahalanya akan dilipat gandakan. Tidak hanya lipat 7, bahkan sampai 700, bahkan ribuan, bahkan berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Demikian Allah melipat gandakan pahala terhadap apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Maka ibu jangan takut ketika kita memberi, kemudian di lain waktu kita mak petutuk punjul saking yang kita berikan, itu adalah sebagian kecil dari janji Allah. Betul wonten ceritanipun Bapak Ibu, orang yang loman itu, kita senang berderma itu, kemudian akan jatuh kerek, mboten wonten kepara panjenengan tingali nang apa to ya kok del-delan, sebab dia betul-betul ikhlas maringaken apapun fi sabilillah. Dermanya tidak ada lain kecuali hanya mengharap ini adalah rizki yang engkau berikan, maka akan aku berikan juga di jalan engkau ya Allah. Luber. Kemudian laku yang ketiga Bapak, tidak ada lain yang terpenting adalah laku laburan. Apa yang bisa kita labur?
Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, terutama para ibu. Kita ini bersaudara, Ibu. Marilah kita hapus semuanya. Karena mulut kita ini biarpun sudah derajat kayak gini, Bu. Nek damel ngumpat niku kok ya ijeh rasa to, Bu. Nek damel goleki salahe liyan niku ya ijeh entengan. Apa meneh wis lebar bodho ngene iki cepet rezekine. Ngenteni tanggal 6 suwi. Niki kadang-kadang alah sampean kek utang kek kaya ngono saiki bar ditagih kaya wong ngemis. Misalipun contohnya Ibu. Oleh karena itu mari kita labur Ibu. Rumah kita masih bagus kemarin karena sudah dicat, sudah dibersihkan, sudah dikeluarkan, cowek gopel ditokake. Bahkan toples kongguan itu loh Bu, kaleng kongguannya diasai untuk bisa nyimpen peyek-peyek kita. Karena siapnya kan tidak hanya satu toples makan. Kan kita buatnya ada 3 toples, nanti begitu asat gitu, kan kita jok lagi. Nah, laburan ini Bu, marilah kita labur. Kita sucikan mulut kita. Untuk kita kondisikan tidak akan berkata, tidak akan ngomong kecuali ucapan yang menyenangkan hati. Kita labur mulut kita, saking menopo, saking ucapan yang tidak berguna, saking bahasa yang tidak baik, saking apapun yang keluar dari mulut kita, tapi menyakitkan hati yang mendengarkan. Oleh karena itu pesan kami, pesan saya untuk saya sendiri, lumeber dateng panjenengan sedaya. Maklum menungso ke panggonane lali. Marilah kita labur sebagaimana peringatan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Pun 10, 11 dan 12. Karena ayat 10 Gusti Allah maringaken pelajaran fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan orang-orang yang berselisih dengan berjabat tangan, dengan ngaku lepat, perbaiki persaudaraannya. Tangan yang berjabat, berapa ribu tangan kita di hari raya berjabat tangan, saling silih berganti. Nang jero wis ora sampe gelaran karpet, nang jaba wis ngenteni sak bis, rong bis tamu yang akan datang. Ketika tangan kita berjabat, Allah menurunkan rahmat. Luar biasa. Maka pesan Al-Hujurat ayat 10, ketika kita kepingin supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan menopo rahmatipun datang kita. Marilah kita berdamai, mari kita damaikan, ayo dowawuh. Jangan sampai dojotaan, perbaiki momen hari raya ini untuk saling bersilaturahmi. Kalau tidak cukup di bulan Syawal, Dzulqa'dah, ya tidak dosa. Dia tetap kepareng, apalagi ada alasan kepanggih kalian hari Kartini. Ayo kita bermaaf-maafan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, ayat 11 surat Al-Hujurat, Allah memanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. La yaskhar qaumun min qaumin. Asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'u min nisa'in. Asa ayyakunna khairam minhunna.
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Jangan saling mengolok-olok, aja poyok-poyok. Jangan saling mencaci. Kaum satu dengan kaum yang lain, wanita yang satu dengan wanita yang lain, grup yang satu dengan grup yang lain. Kata Allah, belum tentu loh yang kamu olok-olok itu lebih baik. Bahkan biasanya yang mengolok-olok itu yang tidak baik. Niku ngendikane Gusti Allah ngaten. Apalagi perempuan, Bu, kita disebut Bu. Wala nisa'u min nisa'in. Demikian juga perempuan, jangan suka mengolok-olok perempuan yang lain. Belum tentu loh perempuan yang diolok-olok itu jelek. Suatu saat yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu zalim kepada dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Ya Allah. Monggo para rawuh, para wanita, ini yang sering kita lupa. Kula yakin nek ndres dheweke kelingan terus. Ning nek angger dicek ngrumpi kuwi nek ora nimbrung kok kurang marem. Napa nggih napa Bu? Napa jenengan dereng mireng? Tambah niku bumbune ke saya roiko. Nggih. Masako, saya mumpluk rena-rene apek kono, dol kono, tuku kene, dol kono, luar biasa. Ini yang akan menggerogoti kebaikan kita. Ini yang akan meninggalkan dan menghapus pahala kita yang kita tumpuk sedemikian lama. Merusak kebaikan kita. Maka akhir ayat surat Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub, kalau kamu tidak mau tobat manusia, faulaika humud dhalim, maka kamu termasuk orang yang zalim. Zalim kepada diri tidak boleh, zalim kepada sesama manusia tidak boleh, apalagi kesana. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, memanggil dengan gelar yang buruk itu juga tidak boleh. Wa man lam yatub, ketika kamu tidak bertobat manusia, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Lisan kita, mata kita, telinga kita, bahkan kaki dan tangan kita diselamatkan oleh Allah dari laku, dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Demikian juga harus kita labur, Ibu. Mengolok tidak, sapuaroh juga tidak. Tapi kadang-kadang Allah melanjutkan ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullah. Al-ayah. Bu,
Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi olehmu berprasangka buruk. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka, Ibu. Memang zaman sekarang ini ya Allah luar biasa, dengan medsos yang sedemikian merajalela menika, luar biasa. Bahkan sekarang lisan mungkin tidak, tapi jari jemari ini lebih kendel, Bu. Iya, jempol kita ini lebih kendel. Kalau ngomyang dengan lisan harus ketemu orangnya. Tapi kalau ngomyang jenang dengan ngecap, dengan WA, dengan pesan melalui menika, walah masya Allah. Maka Allah mengingatkan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi oleh kamu sebagian prasangka. Karena ternyata sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Yang paling enak itu cari saja kekurangan awake dhewe. Marilah kita menatap diri kita, bagian mana yang kurang. Oh, mata yang sudah melawur, ya Allah. Oh, kuping yang sudah saya budek. Oh, tangan yang sudah saya buyuten. Oh, kaki dan dengkul yang sudah saya berkurang. Carilah kekurangan kita. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Karena orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, ayuhibbu ahadukum. Allah mengibaratkan, apakah kamu suka toh? Apakah kamu sudi toh? Apakah kamu kolu toh? Ketika kamu memakan daging bangkai saudaramu yang telah mati, mesti kamu akan jijik. Kalau saudaramu berbuat yang tidak baik, tidak usah ikut menyiarkan. Karena sing mambu kuwi lho rasah melu nyiarke, sudah akan mambu sendiri. Dosa ke ora usah njaluk, dheweke wis gebel. Apakah kamu sudi memakan daging saudaramu yang sudah mati? Mesti kamu akan jijik. Fakarihtumu. Mesti kamu akan jijik. Maka Allah ingatkan, takwalah kamu sekalian kepada Allah. Bahkan doakan ketika saudaramu terjerumus ke jurang durhaka, ke jurang kehinaan, nek perlu elingno, nek perlu selamatkan, nek perlu dibantu, jangan diolok-olok, jangan banyak prasangka. Sebab ya Allah, Gusti Allah menika Maha Ghafur. Allah lah yang Maha Ghafur para rawuh. Sebab mboten wonten zat ingkang bisa memberikan maaf. Tidak ada zat yang sanggup memberikan ampunan illallah. Tapi syaratnya jangan diulangi kezalimannya. Gaweane kejan aja cepat-cepat bukai ki masya Allah lambene landhep banget iki. Aja cepat-cepat karo kae, wah kae ki hati-hati lho. Wah. Angger nek wis dicap ngeten iki lho Bu, angel dandanane Ibu. Maka marilah kita bersama-sama, kita bermunajat, kita bersih-bersih. Laku yang ketiga, kita labur mata kita, sucikan hati kita. Salam-salaman kan itu,
sucikan hati kita. Kita bersalam-salaman, bersihkan ucapan kita, pandangan mata kita. Kita labur telinga kita untuk mendengarkan hal yang baik. Yang buruk-buruk tidak usah didengar. Persis wau nika munggah nika jam 09.10 Bu. Sakniki jam 09.07 kantun 3 menit. Laku yang terakhir leburlah sudah. Karena sudah dilabur, jangan mencari kesalahan orang lain. Jangan mencaci, jangan memaki, tapi marilah kita bersama-sama untuk saling memaafkan, saling menahan nafsu amarah, terus kita bentengi, terus kita puasa. Soyok slow, soyok rendahkan volumenya. Biarpun nek saya tua pancen tensi kue saya munda, tapi ghadab kita tahan dengan jalan puasa. Lah insya Allah akan lebur bapak-bapak, akan diampuni dosa kita. Kepada Allah kita sudah husnudzon sebulan penuh kemarin ya Allah. Basan Sawal kuwi kadang-kadang gontang tahajute. Saking sayahe nggih rodok bolong-bolong titik, tapi lak sebulan betutut wonten wulan Ramadan tidak bolong sama sekali. Nggih. Apa tahajud kita ndak bolong? Bahkan di bulan puasa mungkin ada yang katam 5 kali, yang katam 4 kali, yang katam 3 kali, ada yang 1 kali. Basan sasi Sawal ora katam. Ngaku Pak? Nggih. Lebur para rawuh, mudah-mudahan dengan Allah kita diampuni. Keikhlasan kita, keimanan kita dengan sesama manusia sebulan penuh kita sudah mohon maaf, kita sudah saling bermusafahah. Kata Allah, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wahai manusia, ketika kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu minimal sama. Syukur bagi punjul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minimal. Nek jegitek kae dosa. Syukur bagi waalaikumsalam warahmatullah. Diberi assalamualaikum warahmatullah, jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Syukur bagi wabarakatuh. Didongake kita, wahai yarhamukallah, balik yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Waing ke nikmat banget nek ora sida kowe gelo banget. Mula nek wis dongakno, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu manusia. Kepadamu ibu, kamu sudah mendoakan. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balas yang lebih baik minimal sama. Amin amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka penghujung atur kepareng kawula ngaturaken. Wahai manusia, janganlah la taqatu wa la tadabaru wa la taghadabu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa talatin. Al hadis.
Imam Muslim ngriwayataken, wahai manusia, jangan kamu memutus tali persaudaraan. Jangan. Qati'ur rahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Maka Nabi mengingatkan, jangan kamu putus tali persaudaraan. Walaupun lahiriah ibu di zaman modern kayak gini ini luar biasa. Luar biasa. Sakniki niku mbok tangga adoh ora sana ora kadang kita kental, kadang-kadang yang bersaudara saja cungkreh. Niki pancen zaman akhir tandane me kiamat. La takoto wala tadabaru. Jangan menteng kelek. Jangan menangi dhewe. Wala taghadabu. Jangan ikuti. Pancen nek tensine tinggi ki ya sok arak nesunan, Bu. Ngakoni iki hamba. Tapi jangan turuti itu. Ghadab itu jangan turuti. Karena ghadab ini adalah rayuan setan. Karena setan itu pengen cari temen, Bu. Nggih, pengen cari temen. Maka temennya setan itu kepengen golek anak Adam sing gelem diganggu. Maka Kanjeng Nabi mengatakan wala taghadabu. Jangan ikuti kalau hatimu itu kepingin marah. Mula nek marah ya Allah istighfarlah, bertasbihlah, bertahmidlah. La haula wala quwata. Subhanallah, masya Allah. Nek perlu gak jengkel kayak ngatek jagongo. Jagung kok ijah jengkel, Bu, ngletak. Ngletak ijah jengkel wudu ijah jengkel salat. Lebar salat ijah jengkel dasar pemarah. Wala taghadabu. Nomor sekawan wala tahasadu. Jangan hasud, jangan iri. Nggih. Karena memang kita sudah tua, jangan iri dengan yang muda-muda. Jangan iri dengan tetangga sebelah. Jangan iri kepada mereka-mereka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Marilah kita jadikan persaudaraan. Ini ono bakul nang pasar, ono pensiunan seda, ono pensiunan guru, ono pensiunan rumah sakit. Ada yang tidak pensiunan apa-apa, berkumpul jadi satu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang sanggup untuk bersaudara. Saling senyum, saling tukar kawruh, saling bersendaguro. Insya Allah tambah berkah, tambah manfaat, tambah panjang usia. Amin amin Allahumma. Terakhir, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa talatin. Tidak halal bagi orang Islam tidak saling setanya. Nek basa jurang neng-nengan, lebih ekstrim jutaan. Nggih monggo nek sing wis neng-nengan gantek tahunan nek arak terusake ya monggo. Tapi jeneng Nabi ngendika tidak halal bagi orang muslim saling tidak setanya lebih dari 3 hari. Akhirnya artinya jalin komunikasi yang baik. Yang terakhir, selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan semangat Kartini akan menggelora. Kartini adalah pelopor agar perempuan-perempuan sanggup untuk ila yaumil qiyamah, sanggup untuk belajar dan belajar. Iqra itulah semangat baginda Rasul, semangat Kartini kita lanjutkan. Biarpun jarit-jarit kita sudah punah, diganti dengan jarit yang sudah jadi. Golek sing gawe wiron niku Bu angel. Sakniki tuku wis dadi ae ana wirone.
Biarpun kita memperlihatkan kayak ngono ke lho cekinge pinggang diganti dengan apa? Gamis-gamis yang longgar biar tidak kelihatan bangkeane. Tapi yang jelas semangat Kartini kita tumbuh kembangkan, kita hidup di dunia untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar dan belajar. Mekaten semanten atur kawula sedaya lepat nyuwun pangapunten, akhiripun wal maqbudin. Marilah kita tutup kuliah dan pengajian catur panca Majelis Taklim Al-Muttaqin pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asri 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sa'adah warzuqna al-qanaa'ah warzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw anin. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng kondur sedaya lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.